Satu record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan PKKWU. Ini PKKWU nih ada namanya kewirausahaan. Di kewirausahaan ada pengertiannya, ada sikap kewirausahaannya, ada perilaku wirausahaan, ada keterampilan yang harus dimiliki wirausahawan. Yang pertama, pengertian wirausaha itu proses menciptakan suatu barang, proses sesuatu yang lain menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan risiko, serta menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan pribadi. Terus yang kedua, sikap wirausahawan, mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Terus yang kedua, mampu bekerja tekun, teliti, dan produktif. Terus mampu berkarya berdasarkan etika bisnis yang sehat. Mampu berkarya dengan semangat kemandirian. Terus yang ketiga, perilaku yang dimiliki oleh wirausahawan. Yang pertama, memiliki rasa percaya diri. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri. Yang tiga, berorientasi pada tugas dan hasil. Yang keempat, mengambil resiko. Yang kelima, berorientasi pada masa depan. Terus keterampilan yang harus dipunyai wirausahawan itu ada dua. Yang pertama, keterampilan dasar. Yang kedua, keterampilan khusus. Yang pertama, dasar, memiliki mental spiritual yang tinggi, memiliki perbedaan yang unggul. Terus yang khusus, keterampilan skill, keterampilan untuk melakukan kegiatan usaha secara menyeluruh berdasar konsep yang dibuat. Terus ini human skill, yaitu kegiatan bekerja sama dengan orang lain. Ini yang materi pertama. Materi yang kedua itu ada namanya memahami hak asasi intelektual. Di hak asasi. Hah? Gennya pencet. Di atas apanya? Gen. Yo. Gennya full screen. Udah. Memahami hak asasi intelektual itu ada pengertian, ada klarifikasi, ada prinsip. Terus hak asasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengertian. Hak eksekutif yang diberi orang atas karya ciptanya. Terus yang kedua, klasifikasi hak asasi hak atau disebut juga haki. Yang pertama ada paten. Yang kedua hak merek, yang ketiga hak industri, yang keempat hak indikasi. Terus yang ketiga, hak ini dibagi menjadi dua. Yang pertama hak cipta, yang kedua hak kekayaan industri. Terus yang terakhir prinsip kekayaan intelektual. Yang pertama prinsip ekonomi, yang kedua prinsip keadilan, yang ketiga prinsip kebudayaan, yang keempat prinsip sosial. Materi yang kedua, materi yang ketiga, peluang usaha, produk atau barang. Ini peluang usaha ini ada 4 materi, dibagi menjadi 4. Yang pertama, kemampuan dalam memanfaatkan usaha. Yang kedua, mengidentifikasi peluang usaha. Yang ketiga, faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Yang keempat, perolehan sumber informasi peluang usaha. Yang pertama, dapat mengiring. Ini kemampuan ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, pentingnya mencari informasi dalam peluang usaha. Itu dapat mengirim dan materi informasi peluang usaha melalui berbagai media. Meningkatkan kerjasama para wirausahawan
Tiga, mempercepat pengambilan keputusan dan penentuan. Yang ke membuka pemanfaatan peluang usaha yang ada. Terus yang mencari peluang usaha ini dia mencari informasi seluk beluk pemasaran atau produk atau jasa, informasi mengenai penjualan produk atau jasa, informasi mengenai produk jasa. Terus yang ini yang mengidentifikasi peluang usaha dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, mengidentifikasi peluang usaha dapat dilakukan dengan cara. Yang pertama ini belajar ilmu manajemen usaha. Yang kedua, meminta jasa konsultan manajemen. Yang ketiga, meminta jasa keluar dan kenalan yang pintar dalam usaha. Terus yang kedua ini persyaratan utama untuk mengamati peluang usaha, untuk mengenali peluang usaha. Yang pertama, kerjasama. Kedua, optimis. Ketiga, keterbukaan. Keempat, kreatif. Kelima, mendengarkan saran orang lain. Yang terakhir, bekerja presentatif. Terus faktor keberhasilan dan kegagalan. Yang pertama, faktor manusia. Kedua, faktor keuangan. Faktor organisasi. Faktor mengatur usaha. Faktor pemasaran. Terus ini faktor sumber informasi peluang usaha. Tidak komponen dalam integral, tidak komponen atau memiliki kemampuan dan pengetahuan. Kurang dapat mengendalikan keuangan, gagal dalam pencernaan. Terus materi selanjutnya. Nggak kebuka. Dulu bentar, nggak kebuka ini. Yang ini yang selanjutnya menerapkan proses kerja pembuatan prototipe produk atau barang jasa. Itu yang pertama ada keunggulan, prinsip pembuatan, cara pembuatan prototipe produk. Kegunaannya ini untuk mempelajaran komunikasi pembangunan dan tonggak. Terus prinsipnya itu ada 4. Itu umumnya lebih fleksibel dibandingkan foto fisik. Foto fisik dibutuhkan untuk menemukan fenomena yang tidak dapat diduga. Prinsip dapat mengurangi resiko iterasi yang merugikan. Terus sebuah prototipe dapat memperlancar langkah perkembangan lainnya. Terus cara membuat produknya ini ada 3 cara. Yang pertama bisa membuat diagram rinci atau sketsa. Yang kedua membuat model 3 dimensi atau optimal. Yang terakhir membuat prototipe produk siap. Terus ini buat diagramnya untuk menciptakan sebuah konsep sketsa rinci atau diagram. Sebuah sketsa desain yang menunjukkan bagaimana produk mungkin muncul setelah selesai. Jika ini sudah dibuat sketsa, maka dibuat model 3D. Selanjutnya langkah ini untuk mentransfer sketsa konsep Anda ke perangkat lunak pemodelan 3D. Manfaat lain dari model 3D adalah Anda dapat menggunakan aplikasi augmented reality untuk memvisualisasikan
itu di dunia nyata. Terus jika ini udah dibikin semua, maka produk akan membuat prototipe produk siap dibikin untuk memangkas lemak dari prototipe pertama Anda dan mendapatkan untuk negara produksi siap. Terus yang terakhir, Ajri dia apa? yang terakhir gak bisa kebuka. Kamu Nip. Kalau nggak bisa kebuka ya udah nggak apa-apa, Wi. Oh wah. Yaudah. Ya. Kalau ada sampai di sini ada mau ditanyakan? Aku. Iya, nanya apa? Apa? Kan yang tadi wirausaha. Nih. Nenek. Iya. Terus apa yang harus dilakuin kalau kita tuh baru mulai berwirausaha gitu? Oh, itu. Yang itu kalau misalnya kita baru mulai gitu pengen buka usaha. Yang pertama tuh ini, apa namanya, tekad. Tekad kita harus yakin gitu kalau misalnya kita mau usaha. Jangan setengah-setengah, jangan labil. Harus benar-benar buat pengen usaha gitu. Asia. Ya, terus. Ya intinya gitu. Harus siap mental, fisik dan Wi mau mental. nanya, Wi. Ya, Ya, makasih. Boleh nggak? ya sama-sama. Wi mau nanya, boleh nggak? Yuk nanya aja. Kan kita anak muda nih. Iya. Kan kalau misalkan anak muda pasti mikirnya langsung ke kegagalan, ya kan? Iya. Nah, kalau misalkan kita lagi merintis usaha terus tiba-tiba enggak sesuai ekspektasi kita, Ekspektasi. pemikiran itu. kita lah nggak sesuai dengan pemikiran kita, bagaimana tuh caranya biar sesuai dengan pemikiran kita? Ya kalau misalnya kan nggak mungkin kan kalau misalnya kita usaha langsung berhasil, pasti ada yang gagal gitu kan. Nah caranya gimana? Kan Nah, kalau dari kegagalan itu kita harus memperbaiki apa yang salah dari kita, apa dari usahanya, apa dari apa yang kita usahakan itu, apa yang kita jalankan mungkin ada yang salah prosesnya, salah jalannya, itu diperbaiki baik mungkin dan gak gagal lagi. iya, makasih Wi. Yo sama-sama, udah cukup. Yes, ya Alwi. Dasar Bapak Alwi. Bapak. Ada apa? Oh, Nep. Tidur. Pak, udah itu. Udah. Tidur. Pada ketawa ngapain? Itu tukang apaan? Wayahe. Lagi direkord juga. Mantuk guys. Maaf YouTube tadi. Cerita lama yang selalu dibawa. Kamu nih udah Pak. Mereka tidur. Mute. Kamu nih. Halo? Ada kayak mau ngajakin main. Halo?
Yuk, masuk. Ada. Nah, Pep. Udah. Oke. Alwi, Ya, Pak. kesimpulannya apa, Wi? Dari materi yang kamu sampaikan itu apa, Wi? Ya, itu kesimpulannya. Kalau misalnya Dari semua mau, materi itu, Wi. iya, kalau misalnya mau usaha, harus memiliki sikap tadi yang sampaikan. Harus siap terjun ke dunia bisnis gitu. Terus Dan selain itu ada harus- lagi nggak? Dan selain itu, kalau misalnya kita mau udah terjun di dunia bisnis, kita juga harus tahu apa aja yang harus dilaksanakan di dalam bisnis itu. Terus hubungannya yang hak kekayaan intelektual tadi apa, Wi? Sama kewirausahaan? Yaitu kalau misalnya kita mau bikin usaha, terus kalau misalnya kita nggak izin misalnya kita mau bikin usaha nih, mau gambar itu ada hak ciptanya, terus kita asal pakai, terus kita langsung kena pidana, kena pasal. Nah, hukum copyright. Itu ya. Iya. Oke. Ya udah, silakan ditutup, Wi. Ya, dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.